Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Prima Juwita Hidarahayu dan juga dengan rekan saya Santa Teresia akan membahas tentang larutan penyangga dan juga fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang akan kita bahas yaitu ada apa itu larutan penyangga dan juga pentingnya larutan penyangga dalam menjaga kestabilan pH. Selanjutnya, ada definisi larutan penyangga. Larutan penyangga adalah campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau sebaliknya yang mampu mempertahankan pH-nya. Contohnya, yang pertama ada cairan tubuh, yaitu ada darah dan cairan sel. Yang kedua ada larutan asetat, yaitu CH3COOH ditambah CH3COONA. Nah, larutan penyangga ini sendiri juga terdapat dalam tubuh manusia. Dan larutan penyangga ini itu banyak digunakan dalam cairan sel. Lalu cairan sel ini juga ada dua, yaitu intrasel dan juga ekstrasel. Intrasel itu adalah larutan penyangga yang terdapat di dalam cairan sel. Lalu ekstrasel itu adalah larutan penyangga yang terdapat di luar cairan sel namun masih terdapat di dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya fungsi umum pada larutan penyangga. Yang pertama, menjaga kestabilan pH di berbagai sistem. Yang kedua, menghindari kerusakan akibat pH yang terlalu tinggi. Yang ketiga, digunakan dalam kesehatan, makanan, industri, dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, larutan penyangga ini digunakan untuk menstabilkan pH pada sampo karena rambut manusia itu terdapat di rentang pH 4,6 hingga pH 6, sehingga apabila sampo kita itu melebihi dari itu, maka akan menyebabkan kerusakan pada rambut seperti rontok. Selanjutnya, pada makanan dan minum kalengan. Bahan makanan diawetkan dengan zat penyangga seperti asam sitrat, tujuannya untuk menjaga rasa, warna, dan mencegah pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, larutan penyangga ini juga berfungsi untuk mengolah limbah industri. Hal ini bertujuan untuk mengatur pH agar tidak mencemarkan lingkungan dan juga untuk menetralkan pH sebelum akhirnya limbah industri itu dibuang. Selanjutnya, dalam sistem darah, pH darah stabil di 7,35 sampai 7,45. Penyangga utama ada sistem karbonat atau H2CO3 atau HCO3-. Ada fosfat dan hemoglobin. Apabila pH darah terganggu, bisa menyebabkan kefatalan. Nah, selanjutnya, larutan penyangga juga digunakan untuk obat-obatan. Contohnya pada obat tetes mata yang mengandung asam borat. Hal ini bertujuan agar obat-obatan yang digunakan itu dapat bekerja secara efektif. Yang terakhir, pada tanaman. pH tanah mempengaruhi penyerapan nutrisi. Penyangga bisa menjaga tanah tidak terlalu asam akibat pupuk kimia. Tanaman pun tumbuh sehat. Cukup sekian pembahasan tentang larutan penyangga. Terima kasih.